Baik Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan juga salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada siang hari ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu tentang satu konsep yang baru. Kalau di tempat-tempat pelatihan kami semua berbeda-beda. Jadi kita punya tema per daerah. Kalau di Banyuwangi ini kita masuk di dalam konsep aqua farming. Tapi sebenarnya aqua farming ini adalah satu konsep yang luar biasa. Dan tahun ini adalah tahun 2024, kita di bulan Januari, kita memasuki di fase baru. Kalau orang mulai tahun 2019 kita ada COVID. COVID itu yang berubah sebenarnya bukan COVID-nya. Yang berubah adalah sistem. Apa yang berubah di dalam COVID? COVID adalah merubah dari, merubah dari tradisional ke modern. Dan modernnya kita akan dimasuk dunia di AI. Jadi semua sistem mulai berubah. Gara-gara COVID kan pertemuan dengan orang kan dibatasi. Sehingga apa yang diangkat dalam 2 tahun untuk merubah semuanya, rapat, meeting, pertemuan sudah berubah melalui handphone, melalui Zoom dan sebagainya. Konsepnya seperti itu. Dan ini adalah menjadi dunia yang baru. Karena itu kita di dalam pertanian pun kita akan berubah. Dari pertanian tradisional, kita akan masuk ke pertanian yang baru. Kalau beberapa orang menyebutnya kita masa di kuantum. Kuantum itu adalah masa lompatan. Lompatan itu kalau boleh saya katakan, aqua farming itu kita akan masuk di babak baru, saya nyebutnya adalah dunia kedua. Kenapa saya katakan dunia kedua? Selama ini kompos yang saya ajarkan, pakan yang saya ajarkan, semua masih tanda kutip kelihatan dengan jelas. Tetapi kita di dunia air ini kita akan masuk di fase baru di barang yang tidak kelihatan. Artinya percepatannya sungguh sangat luar biasa. Tapi tenang, kita akan ngajarnya lengkap. Cuman ini sebagai bonus. Sebagai bonus itu artinya apa? Sebagai bakal Bapak Ibu. Untuk kita masuk ke depan ini bagaimana? Apa yang dipersiapkan? Karena sering orang kadang-kadang kan ketika kita masuk di pertanian, di peternakan. Pertanian yang dipermasalahkan nomor 1 lahan, nomor 2 pupuk, nomor 3 hama dan penyakit. Karena itu kita akan membuat konsep pupuk yang tanpa ternak pun bisa. Kemudian yang kedua, selama ini orang berpikir pakan itu cuma jagung, singkong, dedak, rumput ataupun hijauan yang lainnya. Tapi di fase yang baru ini kita masuk di dunia baru dengan pakan-pakan yang sangat cepat. Kalau jagung kita panen di usia anggaplah 80-90 hari. Kalau kita tanam kangkung yang sudah super cepat, kita panen 24 maksimal di 30 hari. Kita apa? Hijau. Apa yang membuat hijau? Fitoplankton. Fitoplankton itu adalah salah satu alga. Alga sendiri ada ratusan. Karena untuk basic, kita kan Bapak Ibu kan tidak perlu buat alga yang untuk manusia. Tapi kita buat alga yang bisa untuk semuanya. Alga untuk semuanya itu artinya begini. Alga yang kandungan proteinnya Bapak Ibu terendah itu di angka 15-17.
tertingginya bisa di 30-35, ada yang 45%. Karbohidratnya bisa di angka 20 hingga 30%. Kendala dari alga adalah cara budidayanya yang orang tidak pernah berpikir. Karena apa? Karena barangnya yang tidak kelihatan. Terus terang ketika saya nyampaikan ini banyak akan pro kontra terjadi. Terutama orang-orang ilmuwan yang sudah sekolah bertahun-tahun, yang sudah menghabiskan mikroskop banyak sekali. Tapi karena kita hanya belajar cuma 2, untuk pakan dan untuk pupuk, Bapak Ibu kan tidak usah nyeleksi jenis alganya. Jadi alga apapun, yang penting ikan bisa makan, yang penting ayam bisa makan, yang penting kambing bisa makan, yang penting juga bisa dipakai untuk pupuk kan cukup. Nah, ini konsepnya. Jadi benar ya tahu alga ya, kira-kira. Alga itu warna hijau di dalam air. Nah, kita mulainya Bapak Ibu belajar dari satu kata ini. Organik. Orang seringkali berpikir, organik itu apa sih? Mereka selalu berpikir organik itu adalah suatu tanaman yang tidak terkontaminasi dengan barang-barang kimia untuk sayur, untuk pestisida dan sebagainya itu. Dan yang kedua adalah kalau seandainya ternak yang tidak diberi antibiotik, ternak yang tidak dibeli oleh makanan-makanan yang mengandung hormon. Nah, padahal organik sebenarnya Bapak Ibu dari ini adalah 2 konsep. Yang pertama adalah teratur. Dan yang kedua adalah seimbang. Jadi kata organik itu sebenarnya bukan sebatas non kimia, bukan hanya itu. Kata organik itu sebenarnya adalah teratur dan seimbang. Kita harus kembali ke satu konsep. Manusia ini belajarnya dari mana? Kalau menurut Bapak Ibu, guru kita terhebat siapa kira-kira? Orang tua pasti. Orang tua dulu belajarnya ke siapa? Ke guru-gurunya gitu kan. Tapi guru-guru yang dulu, yang penemu-penemu belajarnya ke siapa? Ke alam. Kita melihat 2 hal ini di alam. Kalau boleh saya katakan, alam ciptaan siapa? Boleh enggak kalau saya katakan guru terhebat kita adalah Tuhan? Boleh ya? Tapi kan masalahnya satu. Tidak ada satu orang pun yang pernah melihat Tuhan. Betul atau tidak? Terus yang kedua, yang paling bahaya lagi adalah satu. Semua pernah berdoa, betul? Pernah ngobrol dengan Tuhan? Pernah. Ngobrol itu Tuhan bicara dan kita bicara, begitu? Kita hanya sebatas doa kan? Doa itu kita yang bercerita, betul kan? Tentang jawaban Tuhan kita kan kadang-kadang tidak tahu karena keterbatasan kita saja untuk tidak mengerti bahasa Tuhan. Kalau kita sudah tidak mengerti bahasa Tuhan, berarti bagaimana cara kita mempelajari Tuhan yang tidak bisa kita jangkau? Dari mana kira-kira? Dari ciptaannya. Bapak Ibu, saya terus terang, ilmu ini sudah saya lakukan di tahun 2015 ketika kami di Tobelo. Ketika di Tobelo kita kan punya salah satu usaha tentang budidaya ikan kerapu tikus, ikan kerapu. Ikan kerapu itu salah satu makanan setelah dia menetas adalah fitoplankton. Fitoplankton itu kita harus kultur, kita harus kembangkan. Dan kita menjadikan dia satu makanan yang bisa dimakan oleh ikan. Sebelum ikan itu bisa makan artemia, bisa sebelum dia makan cacing, pertama kali yang dia makan adalah fitoplankton. Fitoplankton sendiri kita pilih, kita seleksi, yang bisa kita kembangkan adalah jenis algae. Nah, kenapa kok kita jenis itu yang kita pilih? Karena satu,
Alga ini adalah satu tanaman yang Bapak Ibu tidak perlu modal. Belum betul atau tidak? Alga itu perlu modal enggak kira-kira? Buat hijau air itu perlu modal tidak kira-kira? Tidak. Jadi cerita ini saya cerita. Saya kemarin gagal mengajar Bapak Ibu. Ketika saya ngajar ini kemarin 50% enggak masuk. Makanya saya rubah konsep saya sepanjang malam sampai tadi pagi ini saya nyari cara gimana caranya saya bisa mengajar supaya bisa transfer ilmu dengan mudah. Ilmu ini kan ilmu sulit sebenarnya tentang ilmu barang yang tidak kelihatan. Tapi saya akan coba kita belajar bersama-sama dengan konsep yang baru. Ilmu ini saya renungkan sekitar tahun 2012. Ketika orang tua saya almarhum, bapak saya, waktu itu saya sudah ngajar di mana-mana, murid saya sudah ribuan orang. Orang tua saya cerita ke saya, sehebat-hebatnya kamu, masih kalah dengan alam. Coba bayangkan, ikan di laut, tidak ada yang ngasih makan. Ada yang pernah ngasih makan ikan di laut? Dipanen ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Bukan satu kapal, dua kapal, jutaan kapal. Betul atau tidak? Habis atau tidak ikan di laut? Kenapa kok tidak bisa habis? Karena ada orang berkata, oh karena lautnya terlalu luas. Tidak juga. Laut yang luas itu tidak semua di laut itu ada ikannya kok. Sampai sekarang muncul teknologi satelit yang bisa tahu di mana ada ikan. Sehebat itu sekarang para nelayan untuk mencari ikan. Jadi sudah ada GPS-nya ikan, saya tidak ngerti gimana caranya, tapi yang jelas ada teknologinya dengan satelit. Jadi orang mencari ikan itu ada waktu, ada jam, kemudian ada tempat. Tidak semua tempat jala itu diterbar, itu akan dapat ikan. Tidak selalu. Tapi mereka ada tahu tempat-tempat tertentu di mana ikan itu berkumpul. Dan yang paling keren adalah satu. Ikan di laut tidak pernah habis sampai hari ini. Bahkan beranak pinah, ini gara-gara Bu Susi jadi menteri kemarin, pembatasan memakai jaring pukat harimau, kapal-kapal yang menggunakan pukat ditembaki semua, dihukum orang-orangnya, sehingga jaring yang digunakan adalah jaring yang tidak menjaring semua, hanya yang dibutuhkan yang diambil. Akibatnya apa? Ikan di Indonesia meningkat jauh sekali, hanya dalam hitungan 2-3 tahun. Populasinya meningkat banyak sekali. Sampai orang-orang seluruh dunia, mereka mengincar beberapa daerah yang menjadi pusatnya ikan dunia. Indonesia ini punya kekuatan luar biasa. Saya kasih contoh ya, saya ceritai biar seneng dulu. Pernah tahu ikan tuna? Ikan tuna itu bertelur di mana Bapak Ibu? Tidak pernah mikir Pak. Nah, bagi orang-orang yang nganggur itu, betul ya? Peneliti itu kan nganggur semua kan, pengangguran semua kan. Masa ikan telur aja dipikir itu kan pengangguran kan, betul kan? Kurang kerjaan. Ternyata ikan itu banyak sekali mereka bertelur di mana? Di antara pulau namanya Morotai. Morotai itu di Halmahera Utara dengan burungnya Papua, burung kepalanya dari Sorong, betul ya? Itu adalah jalur di mana ikan itu beranak. Karena itu di sana itu pusatnya tuna dunia. Yang keren lagi satu, tuna itu baru boleh beranak setelah dia bisa mengelilingi dunia dulu. Sama dengan penyu laut. Pernah tahu penyu? Kenapa penyu itu dilindungi Bapak Ibu? Begini ceritanya, saya punya tanah di Halmahera sana tempatnya penyu bertelur. Jadi ceritanya orang-orang pengangguran yang pinter-pinter itu, penyu itu telur di mana dia dilahirkan. Karena itu banyak orang sudah bangun rumah, rumahnya digali untuk dia bertelur. Bukan karena kengangguran penyu itu, bukan. Karena tempat di mana dia lahir, di situ dia akan bertelur. Yang heran satu, dia punya GPS dari mana? Kalau Bapak Ibu lahir kan tidak tahu lahir di mana, betul kan? Nah,
Ini penyu bisa. Terus ada syarat yang kedua, dia boleh bertelur. Setelah dia menyelesaikan satu misi perjalanan keliling dunia. Setelah dia keliling dunia, muter, dia bisa bertelur lagi di sana. Karena itu, kalau ada penyu laut, coba ditanyai, diceritai bagaimana dunia yang di sana. Karena kan mereka lebih hebat dari kita, betul? Dari situ kita belajar satu kata Bapak Ibu, betapa hebatnya Tuhan, Gusti Allah yang menciptakan dunia. Keren enggak kira-kira? Terus yang kedua, bertanggung jawab. Ketika alam diciptakan, ada satu sistem bertanggung jawab, sehingga membuat konsep teratur dan seimbang. Karena saya orang bodoh, karena itu saya hanya meniru apa yang dilakukan oleh Gusti Allah. Bapak Ibu kalau tahu, semua materi-materi saya sebenarnya cuma bilang ini. Kemandirian itu dimulai dari dua kata ini, teratur dan seimbang. Kenapa kita katakan kalau mulai usaha, mulai dari yang paling kecil, supaya bisa seimbang. Kalau Pak KB nyampaikan teori ini namanya teori gara-gara. Nah, kita kembali ke alam. Di alam yang kalau di tumbuhan, di atas, daun jatuh, dia busuk, betul ya? Setelah dia busuk, dia akan dimakan mikroorganisme, dia akan menjadi makanan bagi tanaman itu sendiri. Sehingga di hutan, walaupun tidak ada Bapak Ibu, tidak ada manusia, tambah lama, tambah subur. Betul atau tidak? Kenapa kok bisa tambah lama, tambah subur? Karena alam itu teratur. Karena alam itu seimbang. Kemudian yang kedua, di dalam laut. Ikan itu tidak perlu dikasih makan. Tapi sebenarnya ikan itu dipupuk. Bukan ikannya yang dipupuk, airnya yang dipupuk. Dari mana airnya dipupuk? Hujan itu turunnya di laut atau di gunung? Laut dan gunung. Kalau sumber air keluarnya dari mana? Pernah berpikir enggak? Di gunung itu ada sumber air. Betul atau tidak? Yang heran saya itu satu, saya ini pendaki gunung Bapak Ibu. Di pucuk gunung, yang tidak ada gunung lebih tinggi dari situ, ada airnya. Dari mana airnya? Saya tidak tahu cara kerjanya air, tapi di sini saya belajar banyak air. Kalau Bapak Ibu tahu air mancur ya di kolam itu kan gravitasi saja. Sebenarnya tingginya air masuknya itu kalah tinggi dengan muncratnya air. Tetapi yang tukang ngatur pipa itu dia berkata begini, Pak ini kita harus kasih tekanan ke sini, air ini akan muncul, mukul, setelah mukul dia akan kembali, dia membuat lebih tinggi. Nah, cuman ngatur paralonnya saja. Jadi dia dikasih paralon dulu untuk banting, untuk buang, dek ini, setelah dia terbuang, dia akan mendorong. Itu konsepnya. Dan ternyata betul bisa. Nah, apalagi kalau Tuhan yang buat menurut saya lebih hebat lagi lah. Nah, kita aja karena keterbatasan kita tidak bisa berpikir sampai di sana. Nah, kenapa ilmu ini penting? Yang saya sebutnya ini sebagai kuantum, lompatan. Karena satu, laut yang begitu luas, dipupuk, cara mupuknya laut adalah hujan turun dari gunung. Hujan turun dari gunung, kan air turun ini bukan hanya membawa air, betul kan? Ya. Kalau ada kompos, kira-kira tanahnya dulu atau komposnya dulu yang ngikut air? Kompos, daun dan sebagainya, betul? Nah, coba bayangkan kalau kita lihat. Ini gunung, Bapak Ibu. Di sini ada daun, ratusan ribu, mungkin miliaran. Kena air hujan. Maka dia akan mengalir ke sini. Kenapa laut rasanya asin? Sudah dikasih hujan bertahun-tahun padahal. Tetap asin gitu loh. Betul ya? Pernah berpikir enggak kenapa laut rasanya asin? Enggak usah dipikir, Pak, kita mikir hidup kita aja sudah susah. Ngapain mikir air laut gitu ya? Saya baru tahu ketemu rasanya kenapa air laut bisa asin. Suatu hari saya kan seorang herbalis Bapak Ibu. Saya buat produk.
Kalau boleh saya sebut namanya W9, produk untuk luka. Luka kanker, luka diabetes, luka bakar. Nah, bahannya itu saya tahu. Bahannya itu tidak ada satupun unsur garam di dalamnya. Airnya kelapa, rempah, buah, dan sayur. Setelah saya fermentasi dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun, saya kaget sekali. Harusnya biasanya kan rasanya cuma asam, betul kan? Tetapi kenapa itu rasanya muncul asin? Itu yang saya bingung. Dari sana saya terbukakan. Jadi ketika mineral yang terada di dalam daun, yang ada di dalam tanah, kena air hujan, masuk ke laut, lama-kelamaan ini membuat asin. Karena proses oksidasi yang terus-menerus. Ombak itu terus-menerus atau kadang-kadang berhenti? Ombak itu ternyata diciptakan untuk oksidasi. Bukan hanya mengaduk. Ketika ombak ke laut, dia turun lagi kan? Bawa apa? Udara. Ada enggak ombak yang bening? Enggak ada buihnya. Coba saya tanya, ombak itu berbuih atau tidak? Biar warnanya jadi putih, kan bukan warna putih, sebenarnya kan itu buih. Buih itu oksigen. Sehingga apa? Itu adalah oksidasi. Oksidasi terus-menerus sepanjang hidupnya laut. Mungkin kan jelas lebih tua laut daripada kita kan. Ternyata itu membuat dia menjadi subur. Jadi boleh saya katakan, ikan itu hidup di mana? Ikan itu hidup di dalam sub makanan. Jadi kalau seandainya laut itu kita sebut sebagai mangkok, air laut sendiri di dalamnya itu full makanan. Karena itu, ikan tidak perlu dikasih makan di laut, dia bisa besar. Dan yang paling keren, dia beranak pinak dan tidak pernah habis. Kenapa? Kalau kita yang punya ikan di kolam, harus diberi makan. Betul tidak? Terus kalau tidak diberi makan apa jadinya? Kepalanya besar, badannya kecil, kayak anak panah. Terus yang kedua, tetap hidup. Tapi tidak gemuk-gemuk, kan gitu aja. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana kita membuat supaya ikan yang kita pelihara bisa besar tanpa beli pakan. Bapak Ibu kan kepengen itu kan? Kepengen ternak yang tanpa beli pakan, pelihara ikan tanpa beli pakan, hidup tanpa beli makan gitu ya. Nah, caranya sama seperti dari laut ini, kita belajar. Berarti yang membuat laut menjadi asin, yang membuat laut menjadi banyak makanan. Dari mana mereka? Bukan dari laut sendiri. Ternyata mereka butuh yang dari atas ini. Karena itu kalau hujan itu turun, dia pasti ujungnya ke laut. Ya memang berbeda sedikit dengan yang di Jakarta ya. Betul ya, berbeda sedikit. Tapi laut ini bumi, tenang saja, dia akan masuk ke bumi ini. Cuman masuknya lewat laut. Nah, dari sini daun-daun ini dia akan masuk ke laut, Bapak Ibu. Dia akan menjadi pupuk. Yang keren lagi satu, laut itu kan tidak begini, laut itu kan begini, ke dalam, semakin lama semakin dalam. Pernah dengar kata deep sea squalene? Jadi obat manusia terhebat ditemukan di mana? Ketika kedalaman laut 1 kilometer ke bawah. Pertanyaannya satu, kalau kita butuh alga, kita butuh mineral yang ada di dalam laut yang paling dalam, yang kedalamannya di bawah 1 kilometer, pakai apa kira-kira? Ini saya tunjukkan lagi kehebatannya Gusti Allah, Bapak Ibu. Ikannya yang di sini sama di sini beda tidak? Ikan yang di atas ditaruh di dalam tidak bisa. Tapi ikan yang di dalam ditaruh di atas juga tidak bisa. Tapi ikan yang di bawah juga perlu ke atas.
Kenapa kok begitu? Beberapa ikan nih, contoh ikan salmon, begitu ya. Ikan salmon itu hidupnya di mana? Di laut. Telurnya di mana? Di sungai, di puncak sana, di gunung. Perjuangannya dia. Coba kalau kita lihat itu ngeri enggak kira-kira? Dari laut dia harus berjuang naik gunung. Bayangkan bukan hanya manusia yang naik gunung, ikan pun naik gunung Bapak Ibu. Sudah di tengah-tengah jalan dihambati orang, pokoknya diganggu deh. Tapi sampai di atas dia telur, dia kembali lagi ke laut, anaknya ikut air laut. Dan dia hidup di laut. Dan berjuta-juta lagi. Kenapa kok begitu? Itu sistem. Kenapa ini butuh seperti itu? Karena satu, seimbang. Seimbang. Lah manusia sendiri gara-gara ini kita akan tahu, oh ternyata ketika kita butuh mineral laut yang paling dalam, berarti kita harus makan ikan-ikan yang dari laut dalam. Dari sana muncul minyak ikan hiu, betul ya? Untuk omega, anak-anak kecil supaya vitamin A-nya bagus, supaya kesehatan matanya bagus. Mereka sekarang puskesmas bantu dengan minyak ikan hiu. Padahal ikan hiu tinggalnya di sini. Nah, sistem apa? Keseimbangan. Nah, bagaimana sekarang kita belajar dari situ? Ini kan prosesnya lambat sekali nih. Ikan mau bertelur aja harus keliling dunia, bukan naik pesawat. Berenang Bapak Ibu, apalagi yang namanya penyu. Penyu itu bisa keliling dunia itu saya tanya, ternyata butuh 13 sampai 17 tahun. Tergantung mampir di beberapa negara dia. Kalau dia imigrasinya bagus langsung lolos. Kalau dia lupa tidak bawa paspor dia kembali lagi. Nah dari sana kita belajar. Nah apa yang penting dalam poin ini? Begini konsepnya. Kita selama ini pelatihan saya kita belajar di sini. Ini saya sebutnya alam dunia pertama. Nah, sekarang kita masuk di alam dunia kedua, dunia air. Kita akan mulai dari yang paling kecil. Kenapa kita dari paling kecil? Saya kasih contoh. Kalau usaha Bapak Ibu hari ini ada di YouTube, ada di apapun, di sosmed dan sebagainya. Yang mereka ceritakan adalah satu kata keberhasilan. Betul atau tidak? Sehingga banyak sekali orang terjebak. Ya ditampilkan punya kandang kambing ribuan ekor, seolah-olah mudah ngerawatnya kan gitu kan. Punya ayam ribuan ekor, mungkin jutaan ekor, seolah-olah ngerumatnya gampang gitu. Padahal itu kan cuma cerita indah. Sehingga banyak sekali orang-orang bertumbangan di sana. Kenapa kok saya katakan banyak sekali orang-orang bertumbangan di dunia itu? Contoh nih, habis ini mungkin sekarang sudah mulai banyak. Ada banyak pengangguran baru, PHK baru. Mereka berkata, saya punya modal, habis jadi kerja terus tidak kerja. Ini kan butuh persiapan bagaimana dia harus tetap hidup. Nah, punya uang. Mereka mulai melihat nih, mulai melihat di YouTube ternak ini, bertani ini. Yang mereka lihat hanya satu kata yaitu profit. Profit yang paling besar, keuntungan yang paling besar. Sehingga apa? Ketika mereka mulai menaruh uangnya di sana, 80% gagal. Kenapa kok gagal? Karena tidak punya basic. Karena tidak punya pondasi yang kuat. Nah, kalau cara bisnis saya Bapak Ibu satu. Kita boleh melihat puncak dari suatu menara. Kita boleh melihat puncak dari suatu bisnis. Tetapi kita harus tahu bagaimana membuat bisnis ini menjadi yang paling kecil, yaitu basic. Kenapa saya selalu mengajarkan dari yang paling kecil? Dari yang paling kecil itu artinya apa? Kita harus sudah sampai mendarat dan tidak bisa turun lagi. Jadi seandainya itu kita harus berpikir begini, seandainya ini digoncangkan. Betul-betul digoncangkan sampai ketemu satu titik yang tidak bisa digoncangkan lagi.
Tujuannya apa? Kenapa kita harus berbisnis dari yang sampai tidak bisa digoncangkan? Supaya ketika ini goncang, bangunan itu tidak ambruk. Nah, di sini yang paling tidak enak. Di sini yang paling susah sebenarnya. Kenapa kok begitu? Sebenarnya begini, saya cerita lagi. Saya tidak tahu, ini bahagia saya bisa bercerita. Siapa yang orang tuanya dulu petani? Ada enggak di sini? Saya minta maaf. Orang tua dulu, orang tua kita dulu, ketika mereka bertani, jadi orang kaya atau jadi orang cukup? Minta maaf. Mereka hanya cukup untuk hidup. Ada 3, cukup dimakan, cukup dipakai, dan cukup untuk ditinggali. Rumah, sandang, pangan, papan. Betul ya? Dan mereka menjadi orang kayak 3 ini saja terpenuhi, mereka kayak jadi orang terkaya sudah, betul enggak? Asal bisa makan sehari 3 kali, anak berkecukupan, bisa beli baju pada waktu lebaran atau pada waktu acara-acara, bisa berkunjung, mereka sudah bahagia sekali. Sudah dikatakan itu orang kaya, itu di bawah tahun 1980. Ketika anak-anaknya sekolah, pergi keluar kota, ketemulah dunia yang modern. Masuklah kulkas, masuklah listrik, masuklah TV, yang sekarang ini masuklah handphone. Sehingga kalau dulu supermarket itu di kota besar, mall itu di kota besar, betul kan? Hari ini mall itu di mana? Di handphone, Pak. Betul atau tidak? Kalau sekarang daripada kita ke mall, kalau cuma belanja sesuatu, pilihannya lebih lengkap mana? Di mall atau di handphone? Di handphone ini kita bisa menjelajah 1000 toko. Kalau di mall kita kan hanya cuma jalan di mall. Makanya percayalah Bapak Ibu, toko, ruko, mall akan habis. Digantikan oleh apa? Handphone yang sekecil ini sudah sedunia. Akhirnya orang-orang tua di tahun 1000 ini punya anak di tahun, anggaplah di tahun 2000 yang sudah dewasa. Dunianya sudah berbeda. Hidupnya bukan berkata cukup, tapi sudah berkata keinginan. Ayo fair kita, biaya uang terbesar yang kita habiskan untuk keinginan atau kebutuhan? Karena itu saya minta tolong. Bukan saya menyalahkan, karena godaan terlalu besar. Godaan kan terlalu besar itu karena semua kan ada di handphone, tinggal klik, klik sudah datang barangnya. Apalagi sekarang pinjem aja tidak perlu ke bank loh Bapak Ibu, tinggal klik gitu loh Bapak Ibu. Ini lebih ngeri lagi. Nah, pertanian itu sebenarnya cuma bisa kata cukup. Kenapa kita harus bisa cuma dikata cukup? Supaya kita bisa bersyukur. Saya minta tolong. Ketika kita berkata kurang, kurang itu berarti minus. Betul enggak? Tapi ketika kita berkata cukup, itu berarti angkanya titik 0. Itu bukan angka sembarangan. Bapak Ibu tahu enggak kenapa saya buat teori 10 ekor ayam? Tahu alasan yang utama enggak? Alasan utamanya satu. 0 itu kita. 0 itu manusia. Kenapa saya katakan manusia itu 0? Manusia tanpa 1 di depan tidak ada artinya apa-apa. Betul atau tidak? Siapakah 1 di depan? Ketuhanan yang Maha Esa. Pertanian harusnya ini yang hanya kita bersama dengan Tuhan. Siapa yang bisa numbuhkan rumput? Siapa yang bisa numbuhkan padi? Siapa yang mendatangkan hama? Siapa yang membuat baik dan mendatangkan yang jahat? Coba, tikus ciptaan siapa?
Loh kan enggak enak tuh Bapak Ibu. Katanya Tuhan itu baik, saya tanam rumput, tanam padi yang datang tikus. Saya minta airnya cukup dikasih banjir. Saya minta air yang cukup dikasih kering. Siapa yang bisa mengatur semuanya? Dari kejadian ini, manusia mulai berubah. Berubahnya kemana? Dia berusaha bagaimana untuk tidak ikut caranya Tuhan. Dengan menggunakan, kalau saya nyebutnya silver teknologi. Hari ini yang kita pelajari, ini bicara tentang silver teknologi, pertanian tinggi di dunia. Kalau pertanian tertinggi di dunia, Bapak Ibu, untuk membuat alga butuh modal ratusan juta. Tetapi karena saya yang ngajar, saya hanya butuh uang 20.000. Bapak Ibu pilih mana? 100 juta atau 20.000? 20.000. Karena itu ketika saya nyampaikan ini ya deg-degan juga. Pasti banyak orang komplain. Tidak masalah. Pernah dengar Sancorella? Perusahaannya tapi sudah bangkrut sih. Pernah dengar Sancorella? Pernah konsumsi produknya? Klorofil, kalau klorofil bukan produk Sancorella. Kalau Sancorella itu bentuknya tablet. Pernah dengar kan? Mahal atau murah? Ayo kita buat pabriknya sama-sama hari ini. Modalnya satu. Saya minta tolong carikan galon bekas. Galon bekas yang 3.000-an, yang 1.500, yang 2.000. Punya uang 20.000 kan cukup beli 7 botol, 7 galon. Terus yang kedua, Bapak Ibu ini isi air, tidak boleh lebih dari 50 cm. Jadi kalau boleh, galon itu kan bentuknya ada lehernya nih. Ini kasih di sini lah airnya. Sekitar maksimal 30 sampai 40 lah ini. Hukumnya tidak boleh lebih dari 50 cm. Itu hukumnya. Kemudian yang kedua, carilah air bukan dari air PDAM, tapi air dari sawah. Gratis kan airnya kan, tidak perlu saya hitung biaya kan. Kasih air sawah. Terus setelah dikasih air sawah, kita kasih makanan. Makanan tergampang kita kasih air beras deh, 1 gelas. Kurang lebih 250 ml. Ini energi. Air leri. Terus yang kedua, dia kan butuh daun-daun tadi kan? Paham maksud saya? Kalau di laut tadi kan butuh daun-daun yang jatuh kan? Kita nyebutnya humus boleh? Kasih saja di sini 1 sendok makan humus. Setelah dimasuk, ini akan hidup kalau ada sinar matahari. Dijemur. Kalau air dijemur begitu kira-kira hijau atau tidak? Pasti atau tidak? Pakai sekolah atau tidak untuk menghijaukan? Tidak usah didoakan kan? Hijau sendiri kan? Oke. Buatlah 7. Sekarang kita hitung masa hidupnya, berapa kali dia berkembang. Sel, karena alga, ini adalah tumbuhan paling kecil, karena dia hanya bentuknya sel. Sel itu kelihatan tidak dengan mata kita? Tidak kelihatan. Dan sel ini umurnya adalah 7 hari dia mati. Harusnya di 8 jam dia sudah berkurang 7 hari dia akan mati. Kenapa saya cuma minta 7 galon? Karena setelah dia 3 hari sampai 7 hari, Bapak Ibu harus sudah mulai ganti air, bukan ganti airnya, tambah airnya, dan ambil panen alganya. Alga ini yang paling hebat, dalam waktu 6 sampai 8 jam, dia 1 menjadi 2. Seandainya, sekarang saya balik, tanam jagung 80-90 hari, tanam padi 4 bulan,
tanam kangkung 24 hari. Kalau tanam alga 6 jam, 8 jam, 1 jadi 2. Banyak atau sedikit? Nanti kalau Bapak Ibu sudah pinter ini, pinternya nanti setelah praktek. Seandainya nih saya punya ayam saya seandainya 100, seandainya sudahlah 1000. Kemarin ada dari Lombok itu sudah ngikuti teori saya 4 tahun yang lalu Bapak Ibu. Sekarang ini produksinya sudah 1000 per bulan. Ya, 1000 per bulan. Kemarin kan dia ikut pelatihan di sini. Jadi di sana dijual ngeri lagi, dia jual sudah 60.000 untuk ayam taliwang, dia dari Lombok. Produksinya sudah 1000 per bulan. Nah saya hitungkan nih 1000 per bulan. 1000 per bulan pakannya berapa banyak? Seandainya dalam pakan sehari itu adalah 200 gram. Betul ya? 1 bulan berarti total berapa? 6 kilo ya? 6 kilogram. Berarti pakan yang harus kita siapkan adalah sebanyak 6.000 kilo, 6 ton. Seandainya kita pakai pakan yang paling simpel, seandainya dulu deh, kita pakai yang cara konvensional, kita masih pakai dedak sebagai biji-bijian, dedak 50% dan sayur atau yang lain 50%. Seandainya kita pakai konsep ini. Alga seandainya saya sayur Pak, saya tidak mau pakai yang lain. Saya cuma pakai jenis yang alga saja dengan dosis 50%. Berarti kebutuhan pakan untuk alga kita 1 bulan berapa? 3 ton, betul ya? Kalau kita bagi 30 berarti 100 per hari. Nah, ketika ini kita butuh 100 kilo per hari, kalau kita tanam jagung Bapak Ibu, berarti tunggu panennya kan 9 bulan, betul ya? 90 hari. Kalau kita butuh kangkung butuh 24 hari. Karena saya butuh protein tinggi, karena saya butuh telur daging yang berkualitas tinggi, saya akan jadi petani alga seandainya. Modal saya berapa? Berarti saya harus punya modal 100 kilo yang setiap hari menjadi 100 kilo. Paham maksud saya? Alga itu berkembang 6-8 jam, 1 jadi 2. Saya tidak ikut teori ini. Saya ikut teori paling bodoh deh. 1 menjadi 2 dalam waktu 24 jam. Berarti hitungannya sehari. Saya tanam 100 kilo, saya akan panen besok 100 kilo. Jadi 100 kilo terus tiap hari dipanen, diambil, dipanen terus seperti itu. Bapak Ibu cek coba di internet, berapa protein karbohidratnya alga? Proteinnya 20-30%. Karbohidratnya 20-30%. Proteinnya antara 17-30%. Terpenuhi enggak untuk kebutuhan seekor ayam? Loh Pak, masalahnya satu, ini alga kan ada seratnya. Bagaimana supaya terurai? Bapak Ibu kan sudah pernah lihat YouTube saya nih, fermentasi. Hanya dengan fermentasi 1 kali 24 jam, alga sudah bisa diolah untuk jadi pakan ayam. Kalau dengan cara ini kira-kira Bapak Ibu, ngeri enggak kira-kira? Itulah yang saya sebut dengan kuantum. Jadi kita tanamnya sekarang, panennya besok. Tapi kalau sudah sampai 100 kilo per hari, saya minta tolong jangan pakai galon ya. Mabuk. Pakainya apa? Berarti sudah pakai namanya begini. Ini tempat kami ada sih. Bukan di sini tadi. Kita buat selokan. Kalau boleh dari keramik warna putih, karena warna putih bisa memantulkan cahaya. Jadi ini sepanjang jalan, ini kurang lebih panjangnya paling tidak kalau untuk 100 berarti 100 meter. Ini isinya alga itu. Kemudian di sini disaring Bapak Ibu. Ini di sini ada saringan, tahapan ada 3 tahapan. Nanti ini masuk kolam besar lagi, terus ini kembali lagi ke sini. Jadi air ini tidak berhenti muter terus 24 jam, muter dan panen.
Bukan 24 jam full, jadi setiap 3 jam jalan 1/4 jam. Setiap 3 jam jalan 1/4 jam. Untuk hitungannya di angka 6-8 jam. Nanti ada rumusnya sendiri. Bapak Ibu pikir sendiri itu. Yang penting saya kasih konsepnya. Nanti kalau saya jelaskan matematika, saudara pasti bosen. Tapi percobaannya jangan ini dulu ya. Percobaannya main-main dulu. Pakai galon dulu. Kan mulai ayam 10 saja. Paham di sini ya? Kan enggak perlu ayam 1000 per bulan. Nah, kalau dengan cara ini Bapak Ibu, protein akan tercapai, karbohidrat akan tercapai, vitamin akan tercapai, dan yang paling keren, omega lengkap. Dan ini bukan menjadi hanya makanan, tapi ini menjadi obat. Sudah punya gambaran? Bisa nangkep enggak ceritanya kira-kira? Santai. Ini saya sudah cerita loh padahal. Makanan Pak. Nanti bukan air yang keluar, itu pasta. Kan disaring. Tahu ya, disaring ya. Jadi nanti ini gini, kalau untuk Bapak Ibu, setiap minggu harganya disaring satu, disaring ditampung. Pakai kain nyaringnya. Nanti pakai kain terus disendoi. Paling 1 galon ini dapat 2-3 sendok makan. Nanti kalau sudah banyak per hari 2-3 sendok makan kita taruh di situ. Asal makanannya tadi ada dari air cucian beras sama kompos sama humus. Setiap minggu sekali kita beri makan. Jadi kalau kira-kiranya gini. Sebentar saya pakai cerita lagi aja biar gampang. Galon, sebentar, nanti cerita dulu. Galon, pernah tahu galon enggak ya? Galon saya isi air nih, saya taruh di matahari, di bawah matahari, tanpa apa-apa deh. Warnanya berubah hijau enggak? Setelah hijau pertama kan hijau masih kelihatan. Berapa hari kemudian tambah tua enggak hijaunya? Tambah pekat enggak kira-kira? Tambah keruh enggak kira-kira? Semakin lama semakin keruh enggak? Minta tolong jangan sampai 7 hari. Kalau sudah 7 hari nanti dia akan mati, dia akan banyak yang mengapung. Sayang. Sebelum 7 hari, sebelum dia meninggal, kita ambil. Kalau itu kita saring, baunya gimana kira-kira? Bau lumpur kan? Tahu ya? Baunya agak enggak enak itu kan? Nah, itu kita saring. Kemudian separuh kan masih ada, kasih air lagi, hidup lagi, penuh lagi, ambil lagi terus begitu terus menerus. Ini sebenarnya kan pertanian kan? Siapa yang kita beri makan di situ? Bukan, yang kita beri makan di sini kan tanamannya. Jangan ngomong alga deh kalau susah, fitoplankton gitu aja lah. Tahu enggak fitoplankton gitu? Yang lebih mudah ya fitoplankton gitu aja deh sudah. Karena alga ini adalah fitoplankton adalah salah satu dari alga. Alga sendiri ada 700 sampai 1000 macam. Sudah, yang penting air di dalam galon warnanya hijau, titik. Sudah. Ini enggak usah sekolah, enggak usah apa-apa, pasti hijau sendiri. Tugas kita hanya nyaring per minggu. Disaring. Gimana? Ditinggal separuh. Ditaruh aja bebas Pak. Nah ini habis ini ditaruh di apa ini nanti saya jelaskan untuk apa dulu. Nah, kenapa kok kita dengan cara ini Bapak Ibu? Saya ini untuk menjawab ada orang Pak saya enggak punya lahan. Betul ya? Saya enggak punya lahan, saya mau buat pupuk loh. Repot toh buat pupuk enggak punya lahan mau ditanam di mana? Nah, seandainya ini urban farming untuk masyarakat perkotaan. Tapi dia kepengen buat pupuk yang tidak usah ternak. Jadi cara buatnya seperti ini. Terus habis gitu ini setiap minggu kita panen nih 2-3 sendok kita taruh dalam satu tempat. Anggap aja timba yang 20 kilo. Sedikit sekali. Tapi gara-gara kita punya 7, maka setiap minggu kita dapat agak banyak. Terus sampai akhirnya penuh. Nah setelah dia jadi 20 kilo, ini memang mati. Ini nanti warnanya berubah jadi warna hitam.
jadi warna coklat kehitaman kalau sudah mati. Dan saya harus kasih tahu baunya tidak enak. Baunya seperti lumpur kolam. Setelah ini nanti penuh Bapak Ibu, penuh sampai 20 kilo. Ini kan kita seandainya nih saya mau pakai untuk pakan silahkan. Seandainya ini saya jadikan sebagai pupuk. Ini kalau jadi pupuk bukan hanya pupuk biasa. Ini kita sebutnya sebagai super pupuk. Tapi masalahnya kan satu. Karena alga ini kandungan protein tinggi, itu berarti ada bahan untuk urea. Berarti kita harus kasih bakteri yang bisa membuat urea. Salah satu bakteri yang bisa membuat urea adalah bakteri yang bisa membuat amonia. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang sudah zamannya Google, sudah zamannya Mbak Google itu pinter sekali, saya minta tolong. Di sana ada macam-macam bakteri, saya kasih satu saja yang paling gampang, Archaea namanya. Jadi di dalam katalis saya, itu salah satu bakterinya itu namanya Archaea. Dia adalah satu-satunya bakteri yang bisa hidup sampai suhu 130 derajat. Kenapa saya harus membuat pupuk yang pupuk urea cair itu suhunya harus sampai 70 derajat sampai 80 derajat? Kan banyak orang tanya nih, loh Pak kalau sampai 80 derajat berarti mikroorganismenya mati? Ya mati. Yang tersisa tinggal satu, namanya Archaea. Archaea itu adalah pembuat gas metan. Gas metan ketika dia di atas, maka dia akan menyublin dan dia akan turun lagi, keluarnya namanya nitrogen salah satu bagiannya. Kenapa kita harus butuh sampai suhu 70 sampai 80 derajat supaya sekemnya bisa menjadi lapuk. Saudara enak mana buat pupuk terus kita masak dulu begitu, enak enggak kira-kira? Daripada kita yang masak, lebih baik bakteri yang masak. Jadi kalau nanti ada orang tanya, loh ini kalau suhu sampai sekian kan berarti banyak bakteri yang mati. Betul. Hampir semuanya mati. Tinggal satu yang hidup, namanya Archaea. Dan dialah yang membuat nitrogen itu. Karena itu pupuk ini saya sebutnya kompos untuk membuat nitrogen. Itu alasannya. Nah ini saudara ini beruntung, ini saya tunjukkan dapur saya ini. Dapur bakteri itu kan nama itu. Nah sama dengan ini, supaya ini nanti keluar nitrogen Pak, kita kasih namanya Archaea. Archaea ini paling banyak kita dapat di mana? Carilah binatang-binatang yang paling mudah mati kalau kena nitrogen. Pernah pelihara kambing, tadi saya dengar tadi ada yang pelihara kambing 6 terus mati, tadi siapa ada tadi? Oh sampean ya. Matinya kenapa? Kembung atau kenapa Mas? Pakan nasi, oke. Bukan nasinya yang salah. Nasi itu bahannya apa Bapak Ibu? Isinya apa? Karbohidrat. Karbohidrat kalau dia masuk ke dalam perutnya ruminansia, dia akan keluar jadi gas, betul kan? Yang membuat mati bukan nasinya, kebanyakan makan nasinya mungkin. Kalau kebanyakan dia jadi kembung, sama dengan makan daun muda. Yang menyebabkan itu adalah bakteri ini. Ini tumbuhnya, hidupnya paling banyak di ruminansia, sapi, kambing, domba. Rumen, yang punya rumen. Nah, bakteri ini membuat gas metan. Sehingga beberapa YouTube, beberapa video, kalau ada ternak yang kembung atau sapi kentut kalau dibakar nyala. Nah, karena bakteri ini. Ada enggak, pernah enggak nonton YouTube terus dibakar kok bisa nyala, gitu kan? Isinya adalah gas metan. Yang membuat gas metan itu biang keroknya bakteri Archaea. Nah, kalau bakteri Archaea ini kita butuhkan, berarti kita balik. Kalau begitu, kalau saya mau membuat nitrogen, saya ngambil bakteri Archaea. Dari mana ngambil bakteri Archaea-nya? Ambillah dari rumen.
rumennya sapi atau rumennya kambing. Ayam tidak punya rumen. Yang punya kambing, sapi, kuda. Terus yang kedua, kita butuh untuk membuat fosfat. Fosfat paling banyak di mana tempatnya? Di dalam humus bambu. Carilah di sini tambah humus bambu. Kalau tidak ada humus bambu pakai apa, Pak? Kita carikan dari lumpur. Lumpur itu paling lengkap bakterinya. Tapi carilah lumpur yang kalau kita injek, dia seperti oli. Pernah enggak masuk ke sawah terus nginjek tanahnya kok kayak oli, dingin, halus, enak gitu, ada enggak? Itu tanah-tanah yang organik. Kalau tanah yang kimia kita injek kayak nginjek pasir. Resek-resek bunyinya. Tapi kalau yang halus, lembut, dingin di kaki. Jadi tanah itu kayak hidup. Nah, terus seandainya tidak ada dari situ, dari lumpur bisa, terus kita ambil dari mana kalau fosfat terbagus, bakteri-bakteri fosfat gitu ya. Kita juga bisa dari nanas juga ada. Kalau seandainya dari buah, nanas. Gitu. Terus sekarang unsur K-nya. K ini Bapak Ibu ada sembunyi di satu daerah. Pernah nyuci piring? Pernah tahu limbah dari tempat cucian piring? Airnya itu, air kotor kan? Terus di situ kadang-kadang muncul kayak kerak-kerak warna kuning, warna putih, yang keras, itu berasal dari air sabun. Sabun itu Bapak Ibu, bahan utamanya apa kalau buat sabun? Lemak dan soda api, NaOH. Jadi lemak ditambah NaOH jadilah sabun. Lah sabun kalau setelah dipakai nyuci piring, kecampur yang lain, dia terurai lagi, kembali menjadi lemak jenuh. Dia bentuknya keras. Nah, ambilkan itu sedikit. Bakteri-bakteri ini yang paling banyak mengurai K. Kalau seandainya saya cari itu susah, pakai apa, Pak? Carikan kulit pisang bolehlah. Tapi itu sedikit. Pisang kalau bisa yang ada K-nya juga ya. Pisang apa berarti? Kepok. Nah, sudah. Itu di blender. Kalau seandainya kulit pisang, seandainya ini 20 kilo, berikan dia 2-3%. Tetapi kalau tidak ada kulit pisang, kita dapatkan kerak ini cukup 0,5%. Ini 1%. Jadi 1% berarti cuma 20 gram sama 10 gram. Dioksidasi. Tahu oksidasi? Seperti ombak laut. Diputar. Nah, kalau mau canggih lagi, saya kasih ilmu yang paling canggih. Diputarnya harus bentuk angka 8. Angka 8 itu apa namanya? Heksagonal, betul ya? Tahu enggak angka 8 itu artinya apa Bapak Ibu? Wah ini enggak tahu ya. Ini betul angka 8 betul? Angka 8 itu dikatakan angka yang tidak pernah putus. Angka 8 itu adalah angka perjanjian. Covenant. Kromosom manusia bentuknya sama seperti ini. Terus menerus dan salah. Gambar angka 8 aja salah saya. Ini yang terus menerus, tidak pernah terputus. Bapak Ibu, manusia itu dulu dimulai dari seberapa besar sih? Cuman lebih kecil dari titik ini kan? Betul kan? Lebih kecil dari satu titik ini kan? Sperma dan sel telur kan? Itu bisa jadi kayak kita besar-besar begini loh. Berarti angka 8. Perjanjian. Nah,
Kalau bisa muternya ini dibuat angka 8 juga. Jadi seandainya ini kasih pompa. Ini pompa hisap di sini. Kita dorongnya ke sini, tidak boleh langsung lurus. Kalau boleh miring begini. Jadi dia bentuk lingkaran begini. Air akhirnya di tengah itu biasanya lupa. Tujuannya apa? Itu adalah pemerataan. Tujuannya apa? Supaya dia memecah seluruh partikelnya. Pernah tahu Pak Muhammad Ansar, Biosaka? Kenapa kalau dia muternya juga ada hitungan kan, ada cara kan? Dilepas, diputar, dilepas, diputar. Bentuk angka 8. Itu bicara tentang teknologi kuantum. Beliau akan ngajar lebih hebat lagi katanya nanti ke depan. Kalau sudah dia srek mau bagi ilmunya katanya. Sekarang saya pakai cara saya, karena kita sama-sama formulator dilarang saling mendahului. Tapi kalau ini tidak bisa gimana Pak? Caranya diaduk saja pakai tangan bentuk angka 8. Bisa maksud saya? Ngerti? Mudah atau susah? Oke, saya kasih kesempatan bertanya. Ini dulu, jangan menyebar ke ayam, ke kambing, ke yang lain-lain. Ini dulu. Ini materi terbaru saya soalnya. Gimana? Ngaduknya begini, kalau mau hitungan benar, setiap 6 jam sekali diaduk. Atau 8 jam sekali, pada waktu dia berkembang. Saya salut dengan ini, kenapa Bapak Ibu? Alga itu cuma satu, kecil. Tapi itu sudah lengkap. Semuanya ada di situ. Paling gampang deh, kalau kita lihat organ manusia kan terlalu susah. Pernah telur ayam kampung enggak? Bukan telur ayam kampung, semua telur lah ya. Telur itu bentuknya begini. Ada bulunya enggak telurnya itu? Ada tulangnya enggak di situ? Tapi ketika dia dibuahi, bisa keluar bulu, bisa keluar tulang, bisa keluar mata, bisa keluar kaki, bisa keluar kulit. Hebat sekali, betul atau tidak? Nanti kalau seandainya nanti tanya nutrisi, saya akan jelaskan telur. Nanti aja nanti malam, jangan hari ini. Mari, ada yang bertanya tentang ini? Mari. Oke. Boleh berdiri sebentar, biar pakai mic, biar saudara kerekam. Biar ngajari bagi yang tidak ikut pelatihan. Assalamualaikum, saya Muhammad dari Probolinggo. Mau tanya Pak, itu bahannya dijelaskan lagi Pak. Bahan yang mana? Yang pembuatan yang alga. Yang awal atau yang ini? Yang awal. Baik, saya ulangi lagi. Baik. Tidak apa-apa. Kalau sampai 4 kali berarti sudah hafal, kata. Enggak, karena ini tidak pernah ada di YouTube Bapak Ibu. Kan belum pernah lihat teori di YouTube kan? Belum pernah. Ini teori terbaru dan percayalah ini di dunia terbaru. Dengan cara saya soalnya. Modalnya Bapak Ibu, nomor 1 cari dulu bahan galon. Oke, bisa ya. Setelah dapat galon, carikan air sawah atau air sungai. Kalau boleh airnya yang tidak terkontaminasi bahan-bahan kimia ya. Ini setinggi 30 sampai 40 liter, 40 mili, 40 cm. Oke. Terus habis gitu, ini sebenarnya sudah hidup. Fitoplankton ditaruh itu aja sudah hidup. Supaya dia bisa berkembang dan makan dengan cepat, kita berikan air beras sebanyak 250 mili. Terus yang kedua, seperti tadi saya ingatkan, konsepnya hujan. Hujan turun dari gunung, dia membawa oleh-oleh daun, humus, pasir, dan semua ke laut. Betul kan? Di laut dia jadi pupuknya laut. Sehingga lautnya jadi subur. Kita ikuti teori itu, kita carikan humus. Humus itu kompos. Seandainya Pak saya tidak dapat humus dari tanaman, humus dari itu, dari kotoran sapi, kotoran kambing, silahkan. Tapi bukan kotoran sapi segar. Harus humus, sudah kompos. Paham ya ciri kompos ya, dipegang tidak panas, dicium tidak bau. Itu humus, itu kompos. Berapa banyak? Cukup 1 sendok makan saja. Sudah, itu modal awal. Setelah itu taruh di tempat matahari yang panas. Butuh sinar matahari. Nanti tumbuh hijau.
Biarkan berapa lama? Karena kita punya 7 galon, biarkan selama 7 hari. Atau pada hari yang ke-7 dipanen. Cara manennya, ambil kain yang paling halus, disaring, diambil separuh. Setelah diambil separuh, ditambah air biasa lagi. Air sumur paling bagus, enggak apa-apa. Terus ditambah lagi air beras 1 gelas, ditambah lagi 1 sendok kompos. Biarkan lagi, terus seperti ini. Nah nanti, ini kan dapat nih sedikit, betul kan? Nah, masukkan di 1 timba. Ini belum bisa dimakan oleh tanaman. Saya ulangi, ini belum bisa diserap oleh stomata daun. Karena stomata daun dia tidak butuh sel, tapi dia butuh nutrisel. Untuk memecah sel menjadi nutrisel, berarti kita perlu proses berikutnya. Ini kita kasihkan ke bakteri dulu. Sehingga bakterinya mengurai. Mengurai menjadi apa? Menjadi bahan-bahan yang bisa diserap oleh tumbuhan. Kita butuh beberapa bakteri yang bisa membuat N, yang bisa membuat P, dan membuat K. Sudah tidak usah kasih nama bakterinya. Tolong ambilkan saja isi rumen 1 sendok makan, atau 2 sendok makan lah, 10 mili. 2 sendok makan. Terus yang kedua, carikan humus lagi 1 sendok makan atau 2 sendok makan. Sebanyak anggaplah 10 gram sampai 20 gram. Terus kalau kita mau lebih lengkap, supaya ngurai lemaknya, supaya bisa keluar kalium, kalsium semuanya keluar, kita carikan limbahnya dapur. Bukan limbah dapur yang di atas, limbah dapur yang di selokan. Yang bentuknya itu kayak, bukan lumut, kayak batu warnanya putih, nempel-nempel biasanya, keras, itu yang membuat saluran air tersumbat. Lemak jenuh namanya. Ambilkan itu kurang lebih sebanyak 10 gram, 5 sampai 10 gram. Masukkan di sini. Terus tugas kita mengaduk. Ngaduk itu sebenarnya diaduk biasa ya boleh. Tetapi kalau kita mengaduk sambil kita membayangkan ini kita sedang membuat kromosom, berarti kita sedang mengaduk dengan angka 8. Syukur-syukur sambil komat kamit mulutnya. Selama berapa lama? Selama 2 minggu. Setelah 2 minggu ini sudah jadi pupuk super. Oh enggak, kalau sudah jadi di rumah boleh Pak. Jangan di kamar, bau. Terbuka tertutup enggak masalah. Kalau boleh setiap 6 sampai 8 jam sekali. Kenapa kok diaduk segitu seperti ini Pak? Waktu hidupnya dia. Waktu membelah diri. Mudah atau susah kira-kira? Alhamdulillah mudah. Oke, mari sebentar pakai mic aja. Biar nanti masuk di handphone semua orang. Ini mic-nya tolong Pak. Alhamdulillah, saya bisa jelaskan dengan mudah hari ini. Sebentar, nanti tanya dulu. Hendrik, iya. Itu air sawahnya boleh nggak diganti dengan air sungai gitu Pak? Atau boleh. wangan yang biasanya dialiri limbah pabrik gitu? Iya. Kalau lagi air sumur juga enggak apa-apa. Oh, terima kasih Pak. Baik. Ini dosisnya kalau sudah jadi seperti ini, kita bisa gunakan 50 sampai 100 mili per 15 liter. Irit sekali kan? Jadi kalau kita cuma punya tanah 1000 meter, kita hanya butuh 1 liter. Itu untuk 4 atau 5 bulan sekali. Jadi kalau kita punya 7 galon, ini cukup untuk membuat pabrik pupuk 1000 meter per second. Loh Pak, kalau ini disemprotkan ke daun, bagaimana? Ini dia akan menciptakan makanan di tanah. Nanti tetap Bapak Ibu begini. Ini kita super pupuk. Ke depan,
pertanian ke depan, ini saya harus cerita lagi. Anak-anak muda kan tidak mungkin disuruh nyangkul lagi. Disuruh nyabuti rumput kan tidak mungkin lagi, betul atau tidak? Ke depan pasti kita akan gunakan sistem. Saya tidak pernah setuju dengan sistem hidroponik. Karena hidroponik organik. Tetapi yang saya buat adalah sistem aquaponik. Aquaponik itu medianya apa? Medianya pasir. Isinya airnya apa? Superfood. Bubur ini tadi, kalau ditampung dalam satu wadah, dialirkan terus-menerus seperti konsep hidroponik, dan dia akan menjadi super pupuk. Jadi ini saya pakai landasan untuk kita tahun 2024 ini saya dikontrak pemerintah untuk ngajar lagi tentang pertanian modern, pertanian yang berbasis AI. Habis ini saya ngajari lagi petani-petani tanpa nyangkul. Semua pakai handphone, wah sudah kan. Ini saya membuat orang jadi tidak bergerak nanti ini. Tapi ditunggu bulan 6 ya. Laboratorium sedang kita bangun. Apa Pak? Jangan bosan nanti ketemu saya, lihat di YouTube sama Pak. Kan ilmunya sudah ada. Nanti kan ketemu di YouTube ada. Ada lagi yang mau bertanya? Tapi bisa ngerti enggak tadi kira-kira ini? Mari Bapak dulu di depan dulu, nanti ke belakang. Baik. Nama saya Ahmad Adli. Baik Pak. Tanya untuk air leri yang sudah tercampur dengan air gula bisa dipakai Pak? Boleh, itu aja. Terus yang ini saya kan ada rumen itu lebih dari 6 blung. Iya, alhamdulillah Pak. Itu saya kebingungan, ini buat apa ya itu? Baik. Ini kelebihannya, saya bilang dulu rumen. Rumen itu kan isinya adalah rumput yang dimakan, dan di situ adalah tempatnya bakteri. Bakteri ruminansia. Nah, ini kelebihannya bakteri. Ketika bakteri tidak diberi makan, dia tidur. Dorman, dia tidur. Karena itu ketika dia dikasih makan, dia hidup lagi. Sayang manusia tidak bisa seperti itu ya. Dan dia jadi sel lagi. Jadi sel lagi. Ketika kena makanan, dia langsung bergerak, hidup, berkembang lagi. Setiap 6 jam dia menjadi 2 jadi 8 dan sebagainya. Nah itu jadi Pak, tidak ada masalah sama sekali. Aman. Terus yang kedua, air leri yang kecampur dengan air beras, tidak ada masalah. Air leri itu isinya karbohidrat Bapak Ibu. Karbohidrat itu kalau diurai itu menjadi apa? Gula. Karena itu seluruh fermentasi, kalau berbasis kepada air leri, air cucian beras atau dedak, baunya pasti harum. Kenapa kok baunya pasti harum? Karena ada gulanya. Gula itu yang membuat aroma menjadi harum. Karena harum dia juga ditambah dengan asam. Begitu. Bahkan minta maaf, ada yang pakai sepatu di sini, pakai kaos kaki. Ketika dicium baunya apa? Sebentar. Ada asam, betul. Ada sedikit aroma manisnya enggak? Dari mana gulanya? Bukan. Pernah jilat keringat kita tidak? Enggak. Keringat kita enggak berasa asin. Keringat kita, keringatnya orang sehat itu berasa manis, asin, kecut. Nano-nano. Kenapa kok rasanya manis, asin, dan kecut? Karena yang kita makan keluarnya adalah mineral. Mineral itu rasanya manis, asin, dan kecut. Lah, kalau itu masuk di dalam satu tempat terfermentasi, cuman bakterinya saja yang baunya tidak enak. Saya minta maaf ya, agak jorok saya tanya. Bau di kaos kaki sama bau di ketiak beda enggak? Ini sama-sama sumber bau kan? Kalau bau di ketiak apa baunya? Asam. Tapi kalau bau di kaki bukan hanya asam, baunya khas, betul enggak?
Kenapa kok begitu? Kalau yang di ketiak bukan dari bakteri luar, tapi bakteri yang nempel di tubuh kita. Dan itu murni. Tapi kalau yang di kaki itu bakteri pendatang yang datang di situ. Itu bakterinya sama kalau dimasukkan ke sini juga jadi. Di mana tempatnya kira-kira bakterinya? Di sela-sela kuku kita. Pernah bersihkan yang petani betul, ayo petani betul ada enggak di sini? Yang kalau ke sawah enggak pakai sepatu, enggak pakai sendal, ada enggak? Di ujung-ujung kaki ada hitamnya enggak? Pernah nyium baunya enggak, Pak? Sering. Kalau petani itu pasti diambil, dicium, betul enggak? Itu yang saya itu sampai heran. Saya memperhatikan semua orang. Kalau membersihkan kotoran kuku, itu pasti dicium. Manusiawi. Tapi enggak ada yang nyuruh loh ya. Jadi diambil terus dicium dulu terus baru dibuang. Padahal nggak tahu. Nah, itu bisa ditaruh di sini. Tapi nyari 10 gram kan susah. Nah, yang keren lagi sama. Itu kakinya semua orang sama baunya. Karena hanya bakteri itu yang hidup di situ. Alhamdulillah saya melihat wajah-wajah yang berbahagia siang hari ini. Enggak, artinya kemarin Pak ketika saya jelaskan ini merengut semua. Mereka protes, Pak enggak ngerti katanya gitu, saya sampai harus mikir ulang bagaimana cara untuk mengajar. Tapi alhamdulillah kira-kira bisa dimengerti. Ketika Bapak Ibu nanti lulus, mungkin enggak 1 tahun hari ini. Tapi percayalah, ingatlah betul, setelah YouTube ini keluar, semua akan bicara itu. Dan 2030 akan masa di momentum itu. Kuantum tadi. Indonesia akan menjadi negara terhebat. Hari ini ditutupi. Seolah-olah hanya orang yang punya predikat pinter, ilmuwan yang bisa membuat ini. Tapi hari ini saya ajarkan semuanya karena ini ilmu yang terlalu gampang. Pada awalnya saya juga merasa ini ilmu yang susah. Tapi alhamdulillah dalam beberapa minggu saya di sini saya belajar dan bisa membuat ini menjadi sesederhana ini. Ini kan sudah paling sederhana kan? Nggak usah sekolah sudah bisa kan kira-kira kan? Asalkan sudah, jangan pernah beli mikroskop. Percayalah saya, tidak ada name tag-nya bakteri itu. Besok-besok kalau punya anak yang pintar, suruh melanjutkan penelitian ini. Karena apa? Pernah tahu makanannya astronot? Enggak pernah tahu kan, karena kita enggak pernah jadi astronot. Makanan astronot itu kita cuma butuh 15 sampai 50 gram per hari. Isinya apa? Superfood. Superfood itu dari mana? Dari alga. Cuman bukan hanya alga air tawar, tapi mereka ambil alga yang dari air laut. Dunia laut dan dunia darat semua sama. Di laut ada pohon, di laut ada sapi. Tahu sapi laut namanya apa? Paus. Paus itu kan besar ikannya, betul enggak? Yang makan apa dia? Makannya rumput, makannya tumbuhan. Beda dengan hiu. Hiu itu kan harimaunya di darat. Makannya apa dia? Ikan. Ikan-ikan yang lain. Ada yang makan lumut. Ini di laut unik Bapak Ibu. Ketika saya mempelajari dunia laut ini, saya betul-betul menjadi orang yang paling kecil. Ikan kecil makan litoplankton. Ikan kecil itu umurnya cepat-cepat, teri dan sebagainya itu cepat-cepat dia. Kalau di sini juga sama, ada water, ada apa. Dan saya senang ini bisa mengembangkan water. Ini beranak beribu. Saya senang sekali. Nah, kalau kita sudah punya air, berarti kita punya kehidupan. Nah, ikan kecil besar sedikit dimakan ikan agak besar. Kayak game itu loh. Gamenya anak-anak itu satu dimakan gitu, akhirnya jadi ikan besar-besar. Tapi yang hebat satu, yang besar-besar itu beranak beberapa tahun sekali. Bahkan nunggu 17 tahun baru beranak, betul kan? Yang ikan-ikan kecil ini 2 bulan, 3 bulan sudah beranak. Jadi tidak pernah habis. Dan itulah namanya tadi, seimbang dan teratur. Itulah organik. Jadi kalau Bapak Ibu berbisnis di sektor pertanian, 2 kata kunci jangan dilupakan, teratur dan berimbang.
Kenapa ini saya katakan itu penting? Itulah sebenarnya kata-kata teori gara-gara. Jam berapa Bapak sekarang? 2:30. Ada waktu setengah jam sedikit saya kasih materi. Kenapa saya selalu mengutamakan kata kemandirian? Betul ya? Mandiri. Mandiri itu sebenarnya adalah kepanjangan dari organik. Mandiri di sini, kenapa saya mengajarkan orang untuk tidak pelihara ayam ras? Kenapa kita tidak pelihara ikan-ikan yang susah atau pertanian-pertanian yang susah? Kenapa saya mengandalkan dari pertanian-pertanian yang bisa mandiri, yang mudah? Karena apa? Teratur. Kita butuh keteraturan. Hidup kita butuh keteraturan. Hidup kita butuh keselarasan. Terus yang kedua, seimbang sesuai dengan kemampuan. Karena itu ketika saya memulai satu usaha, saya buat yang paling kecil dan harus bisa mandiri. Karena itu kalau jagung, kenapa sih saya lebih senang dengan jagung lokal? Padi, saya senang dengan padi lokal. Karena apa? Supaya kita tidak tergantung. Kalau Bapak Ibu tergantung, di mana bahayanya saya tunjukkan. Di sini ada yang peternak ayam besar, ayam boiler, ayam petelur, atau kalau enggak gitu punya kolam ikan besar, ada enggak di sini? Ya enggak ada. Atau kalau enggak gitu, ada enggak di sini yang petani yang lahannya cukup besar gitu? Begini, oke, saya tunjukkan ceritanya, kemandiriannya. Seandainya saya punya ikan, kolam ikan, enggak usah aneh-aneh, lele gitu aja. Ketika kita pelihara lele, apa yang kita butuhkan pertama kali? Kolam, terus bibit. Kolam pasti mandiri, betul atau tidak? Beli terpal bisa, gali tanah bisa, buat tembok bisa, betul kan? Terus yang kedua bibit. Bibit itu kan masih beli ke teman, ke orang yang kita kenal rata-rata, betul atau tidak? Terus yang paling tergantung di mana? Pernah enggak ada orang pelihara ikan lele terus enggak pernah beli pakan? Enggak ada. Mereka yang mereka pasti cari adalah toko pakan. Seandainya sudah berhasil, sudah pinter, ikannya jadi banyak. Kalau ikan kecil masih gampang. Begitu ikannya sudah planning setiap hari panen 1 ton. Seandainya. Berarti butuhnya pakan setiap hari kan 1,1 ton. Betul ya? Terus habis gitu pabrik pakan. Apa yang terjadi kira-kira dengan ikannya? Berhasil atau tidak? Bisa terus? Tidak. Karena itu ketika kita tergantung di titik tertentu, ketika ada goncangan, maka yang terjadi kebangkrutan. Paham maksud saya di sini? Karena itu saya menentang sekali kata tergantung. Kita harus berubah menjadi mandiri. Kalau mandiri memang susah. Kan lebih enak kita jadi bayi, betul enggak? Enak jadi bayi atau jadi orang dewasa? Bayi disuapin, digendong, dimandikan, enggak punya rasa tanggung jawab. Tetapi ketika kita mandiri, kita semua harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu bicara tentang keteraturan. Terus yang kedua, bertanggung jawab juga bicara keseimbangan. Saya kasih contoh. Kalau planning kita, setiap rumah tangga punya LRT, limbah rumah tangga, betul? Limbah rumah tangga ditampung dalam 1 ember sampai penuh. Setelah penuh, saring. Keluarlah 2 produk. Yang pertama adalah VOC,
dan yang kedua adalah anak. Gara-gara saya punya sampah, hidup saya mau teratur. Karena itu saya mau bertanggung jawab. Sampah yang ada itu adalah berkah. Bapak Ibu, saya tanya dulu konsep sampah. Saya punya limbah rumah tangga. Ini barang jelek atau barang bagus? Jelek. Kalau enggak tahu malah. Saya tarik ke atas. Ketika Bapak Ibu, ibu-ibu deh, ibu-ibu belanja, cari bahan bagus atau barang jelek, Bu? Bagus. Jatuh ke tempat sampah dari meja klotak ini jadi apa? Jelek atau bagus sebenarnya? Sebenarnya bagus, tapi kelihatan jelek. Kan cuma jatuh saja kan? Paham maksud saya? Kita seringkali menganggap sampah itu karena tempatnya saja, tempat sampah. Padahal barangnya dari barang bagus atau dari barang jelek? Bagus. Terus habis gitu nasi sisa. Ketika saya ngomong nasi sisa, konotasinya Bapak Ibu nasi sisa itu jelek atau bagus? Jelek. Padahal tadi baru kita makan kan? Iya. Baru kita makan, kita taruh di tempat sampah kan? Aslinya kan baru aja di piring kita kan? Iya. Aslinya barang bagus atau barang jelek? Aslinya barang bagus. Jadi sebenarnya ketika kita bilang limbah rumah tangga, isinya bagus atau barang jelek? Barang bagus. Aslinya barang bagus. Terus habis gitu supaya barang ini tetap bagus, kita perlu awetkan. Pengawetannya dengan apa? Dengan air leri. Kenapa sih air cucian beras harus kita tampung? Supaya barang bagus tadi tetap bagus. Paham di sini? Jadi kalau ditanya air leri itu untuk apa? Pengawet. Air leri itu ketika kita simpan, dia akan menjadi asam. Dia menjadi cuka. Cuka itu mengawetkan. Ada satu kata-kata, minumlah sedikit cuka supaya baik untuk pencernaan. Rumus fermentasi itu dari kata-kata itu. Kalau di luar negeri sana bukan cuka, anggur. Minumlah sedikit anggur supaya baik untuk pencernaan. Itu adalah konsep dasar fermentasi. Jadi kalau pakan difermentasi bukan perkara gizi yang tinggi, tetapi yang makan itu pencernaannya jadi sehat. Kalau pencernaannya jadi sehat, kira-kira penyerapannya sehat atau tidak? Lebih banyak yang diserap atau lebih banyak yang dibuang? Lebih banyak yang diserap, maka ternak pun jadi sehat. Itulah fungsinya leri. Waktunya berapa lama? 3 hari. Sebenarnya. Setelah 3 hari matang. Setelah matang, dia menjadi sesuatu yang baru. Dan itulah jadi pakan yang spesial. Paham di sini? Mudah atau susah? Mudah. Lah, terus jadi POC, jadi pakan. Seimbang. Seimbangnya di mana? Karena saya punya pupuk sedikit, kalau saya nyarankan buatlah namanya 3x3. Yang saya sebutnya sebagai lubang kunci. Lubang kunci itu apa? Lubang kunci masuk pertanian organik. 3 ini untuk apa tanamannya? Tanaman keluarga. Kalau kita sebutnya ini namanya laboratorium. Kalau orang agak cerdas sedikit gitu nyebutnya laboratorium. Karena kita orang desa anggap aja sayur keluarga. Di sini kita uji nih pupuk kita. Di sini kita uji kemampuan kita. Kita buat ZPT, kita buat insek, kita buat fungi, kita buat macam-macam. Ujiannya cuma lahan 3x3. Terus yang kedua, gara-gara saya punya limbah padat yang saya jadikan pakan, saya juga beternak. Beternaknya dimulai dengan satu kata, ikhlas. Ikhlas itu karena itu saya milih angka 1 dan 0. Supaya apa? Kalau itu mati kita tetap bisa tertawa. Itu kan namanya ikhlas.
Kalau itu bertambah banyak, kita tidak jadi orang sombong. Tapi kita tetap berkata alhamdulillah. Karena apa? Kita harus menyadari betul Bapak Ibu. Saya minta maaf ya, pertanian itu dekat dengan namanya iman. Kalau saya menjelaskan dengan cara dunia, dengan cara konvensional, tidak akan pernah ketemu namanya pertanian. Coba Bapak Ibu hitung deh, yang bertani. Kalau dihitung dengan matematika, ada yang peternak enggak di sini tadi sudah cerita rugi atau untung tuh aslinya peternak itu? Rugi. Bertani itu rugi atau untung? Rugi. Wong itu loh, untung itu cuma bonus rezeki aja dari Tuhan supaya Bapak Ibu tetap bertani. Untung, rugi, untung lagi, rugi lagi. Kenapa kok begitu? Ya kasihan aja yang. Nah, karena itu konsepnya harus dirubah. Ikhlas. Tadi Pak KB sudah sempat singgung sedikit. Tani itu adalah tawakal, niat, ibadah. Tawakal itu kita. Saya minta maaf Bapak Ibu, saya kasih cerita. Saya dulu, ini sudah sering lah Bapak Ibu dengar, tapi ini fair, saya harus katakan kalau face to face gini kan lebih enak. Saya fair. Yang membuat saya sampai gagal 18 kali di sektor pertanian. Bukan satu bidang. Sektor pertanian itu bidangnya banyak sekali. Ada orang tanya ke saya, Pak Bayu kenapa kok bisa semuanya? Karena saya sudah pernah gagal di sana semuanya. Saya tahu gagalnya semuanya. Kenapa saya bisa gagal? Ini saya tunjukkan. Sepele sebenarnya. Saya gagal karena saya ngejar uang. Saya gagal karena saya cari uang. Saya pada waktu itu Bapak Ibu saya butuh uang 12,5 M. Itu SMA kelas 2. Orang gila memang saya ini. Apa yang saya lakukan untuk kejar uang 12,5 M? Saya sudah saya buka bengkel lah, saya sudah pinter ngelas dari SMA. Saya buka bengkel mobil, saya pelihara ayam, saya pelihara bebek, saya tanam semangka, saya tanam melon, saya tanam cabai, itu mulai usia 16 tahun. Saya jadi tukang pijet untuk mencari uang ini. Masalahnya kan satu, saya ini orang bodoh, enggak tahu, enggak ada yang bimbing juga. Saya pelajari semua sampai mentok, sampai katang. Sudah merasa hebat. Semua kelihatannya berhasil, tapi ujung-ujungnya semua gagal. Kenapa kok gagal? Karena masih ilmunya itu masih sangat-sangat terlalu kecil. Saya ulangi lagi ketika saya kuliah, tiap hari penghasilan kotor saya bisa 1,5 juta, gaji pegawai negeri masih 1 bulan 300-400 ribu. Pendapatan saya per hari 1,5, gara-gara ngejar 12,5 miliar. Akhirnya apa yang terjadi? Ambisi, betul enggak? Semakin luas, semakin luas. Saya lupa kalau semakin luas, semakin besar resiko. Begitu jatuh, habis semuanya. Ayam juga sama, saya mulai dari kecil, 12.000, dalam 1 tahun, 2 tahun sudah jadi 78.000. Pada waktu itu gaji pegawai, saya ngomong gaji pegawai standar ya soalnya ya, naiknya per tahun. Tahun 1998 itu gajinya sekitar 1 jutaan. Kita per bulan sudah 1 M. Usia saya waktu itu masih 24 tahun. Pekerjaan saya sudah megang uang 1 M per bulan. Saya minta maaf, saya ngumpulkan 12,5 M, tidak bisa. Terus saya lakukan. Dan akhirnya Bapak Ibu, saya sudah mentok semuanya itu. Saya katakan bertani terlalu gambling. Bertani terlalu judi. Akhirnya saya betul-betul takut untuk bicara tentang pertanian. Tetapi masalahnya satu, saya merasa hidup saya ini panggilannya hanya satu, mengajari orang menjadi petani. Pokoknya gini deh, saya tunjukkan ya Bapak Ibu, semangat 2-3 tahun putus asa. Semangat lagi 2-3 tahun putus asa lagi. Tapi yang heran itu satu, tidak pernah berhenti juga, kalau putus asa tetap belajar lagi. Bangkit, bidang yang berbeda. Saya dulu pembenih lele, produksi saya setiap bulan 1 juta bibitan.
Harga waktu itu masih Rp25. Sudah ngeri 25 juta untuk jualan lele, wong lelenya masih harga 4.000 per kilo. Dari sana saya betul-betul belajar. Apa yang saya pelajari? Ketika saya hanya mengejar uang, semua gagal. Sampai akhirnya di tahun 2010, saya beralih ke kambing. Dari kambing satu, saya dengan teori kambing satu, 6 tahun jadi miliarder. Dalam waktu 1 tahun kambing saya sudah jadi 300, Bapak Ibu. Setelah 300, cuman dalam waktu 2 minggu dipukul, gitu, tinggal 3 ekor. Mati semua itu. Saya itu sudah betul-betul itu kayak sudah terakhir deh ini deh. Sudah saya tidak akan ngomong tentang pertanian. Ketika saya sudah putus asa, saya sudah nyerah betul. Isinya cuma air mata, Bapak Ibu. Turun dari tempat tidur ya cuman duduk sujud berdoa. Duduk sujud berdoa. Pertanyaan saya cuma satu. Ini yang salah siapa? Saya protes ke Tuhan. Saya protes ke Gusti Allah. Kenapa saya protes? Saya melakukan yang benar. Kalau seandainya saya diberkahi, saya pakai untuk nolong orang. Saya pakai untuk bangun training center. Untuk ngajari pertanian Indonesia. Ini kenapa kok Gusti Allah tidak ngeridhoi saya untuk bisa melakukan ini? Itu yang beban paling berat, Bapak Ibu. Hingga suatu hari, ketika saya sudah putus asa itu dalam artian sudah cuek gitu ya, sudah tidak tahu, tidak ngajari orang lah pokoknya tentang pertanian. Saya itu berdoa tahu-tahu saya itu mendengar kayak bisikan dalam hati saya. Apakah kalau kamu punya uang 12,5 M, visimu tercapai? Pekerjaanmu tercapai. Saya waktu itu jawab, oh ya tidak juga. Nanti saya sering bangkrut. Betul enggak Bapak Ibu? Akhirnya hari itu doa saya berubah. Mulai hari itu saya bilang, saya tidak akan minta uang. Saya tidak akan minta rezeki lagi. Yang saya minta cuma satu. Tolong Gusti Allah, jangan kita tanggung jawab. Tuhan, saya minta Tuhan harus tanggung jawab. Kemana-mana, tolong pegang tangan saya. Kan enak kalau gitu. Kalau susah biar digendong, kan? Tahu yang terjadi? Mulai hari itu, Bapak Ibu, hidup saya berubah. Saya tidak pernah lagi ketemu kata gagal. Mulai hari itu hanya waktu butuh 1,5 tahun. Tempat training center 12,5 miliar itu berdiri. Padahal ATM saya tidak pernah berisi uang miliaran. Terus yang paling keren satu lagi. Mulai hari itu, mulai tahun 2010 sampai hari ini, saya tidak pernah berhenti membangun tempat pelatihan. Kalau kita total, lebih dari 150 M yang sudah saya keluarkan. Pertanyaannya satu, uang dari mana? Betul atau tidak? Padahal saya tidak kerja. Saya tidak kerja Bapak Ibu. Pekerjaan saya cuma minta tolong. Minta tolong karyawan yang kerja. Betul atau tidak? Ya minta tolong karyawan. Di sini berdiri tinggal, silakan jalan. Berdiri. Akhirnya sumbernya banyak atau sedikit? Kalau yang kerja itu 1.000 orang kira-kira pendapatannya banyak atau sedikit? Banyak. Karena itu pekerjaan saya hanya satu, minta tolong. Karena itu saya butuh banyak murid. Kenapa saya keliling dari Jawa sampai Papua, sampai Aceh sampai Papua untuk melatih pertanian, dan hari itu saya wujudkan. 2018 seluruh Indonesia selesai. Jadi kalau saya ditanya orang pekerjaan saya apa, menghabiskan uang yang tidak pernah habis. Mau seperti itu? Tolong jangan cari uang, carilah saudara. Kalau punya saudara banyak enak, lapar minta kan boleh ya. Saya lapar, saya minta. Nah, konsep ini pun sama. Ketika kita berhasil membuat ini, maka yang terjadi,
Kita sedang multifikasi. Ilmu akan terus berkembang, ilmu akan terus bertambah ketika kita bagikan. Saya sudah dikode. Terima kasih Pak Bambang. Kita akan praktek Bapak Ibu. Kita praktek di mana dulu? Di kandang sana. Oke ya, kita akan sebelah kolam anak kita turun ke bawah. Sampai ketemu di tempat praktek.